Terima kasih masih bersama kami di kabar khusus kasus Sambo. Hari ini pemirsa akan kembali digelar sidang lanjutan dari sejumlah terdakwa untuk perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Ada sejumlah terdakwa yang akan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Ada pula yang menjalani putusan sela dari eksepsi yang diajukan. Prof Hipnu, ada dua Prof hari ini terdakwa yang akan menjalani agenda putusan sela dari eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan, yaitu Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Kalau Prof Hipnu melihat kemungkinannya akan seperti apa nanti yang diambil oleh hakim, Prof? Ya, ini Mbak Ken, putusan sela eksepsi itu adalah sebagai kontrol di dalam suatu persidangan adjudikasi. Jadi sebelum masuk pokok perkara adalah suatu kontrol dulu. Apa itu eksepsi? Terkait mungkin masalah kompetensi. Apakah kompetensi absolut ataukah kompetensi relatif. Kedua, terkait dengan isi surat dakwaan, kualitas surat dakwaan. Lah, yang dipermasalahkan kemarin adalah kualitas surat dakwaan yang terkait dengan syarat formil ataupun material. Terhadap syarat formil, saya mendengar kelihatannya sudah jelas karena ini adalah penegak hukum semua. Jadi identitas, nama, alamat, jenis kelamin, tidak ada yang salah sedikit pun. Syarat material, itu terkait dengan lokus dan tempus deliktinya. Ya, tempusnya jelas ada di tanggal berapa ya, 78 kalau nggak salah ya. Lokus deliktinya jelas di Duren 3. Lah, peran yang dilakukan, ya kemarin kalau kita menyimak dari dakwaan penuntut umum sudah memberikan suatu rincian yang cukup menggambarkan adanya suatu penghilangan atau pengerusakan barang bukti. Sehingga tampaknya eksepsi hari ini pun ditolak oleh majelis hakim. Karena ya tidak ada celah sedikit pun atas suatu kekeliruan. Misalkan tempus deliknya jelas, tanggalnya jelas. Lokusnya jelas di Jakarta, di Duren 3. Jelas. Tidak ada yang salah, tidak ada yang sulit. Dan itu loh. Kemudian barang bukti yang ditemukan terkait dengan obstruction of justice-nya jelas. Ada beberapa bukti terkait dengan senjata, terkait dengan mayat, terkait dengan ekshumasi, terkait dengan CCTV, terkait dengan HP, dan sebagainya. Itu sudah terkumpul semua di dalam lokasi, yaitu lokus deliktinya di Duren 3. Sehingga tampaknya tidak ada yang mengkhawatirkan dari koreksi. Ya, eksepsi itu koreksi dari penasihat hukum. Tapi bagus. Penasihat hukum memberikan koreksi, inilah suatu bentuk bentuk ujian ya, sehingga penuntut umum di dalam membuat surat dakwaan harus betul-betul firm, memberikan suatu kronologi yang konkret, akuntabel, yang tidak ada sedikit pun celah terhadap penanganan kasus obstruction of justice. Oke, baik Prof, kita juga lihat di gambar bersama-sama, ini sudah terlihat 3 orang terdakwa keluar dari rutan Bareskrim Mabes Polri menuju ke mobil tahanan. Sudah di dalam mobil tahanan yaitu Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto yang akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dapat Anda lihat sendiri pemirsa, mobil tahanan ini sudah terlihat keluar dari rutan Bareskrim Mabes Polri untuk membawa 3 orang terdakwa yaitu Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto dari Bareskrim Mabes Polri menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti sidang akan dimulai. Prof Hipnu, kembali kita tadi membahas mengenai bagaimana sikap hakim kira-kira nanti dalam memberikan putusan sela dari eksepsi yang diajukan Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Prof, yang sering diutarakan di persidangan dari para terdakwa, mereka selalu mengatakan ini hanya menjalankan perintah, ada kuasa yang membuat mereka akhirnya seperti terjebak dan harus kemudian melakukan hal ini. Nah, poin-poin seperti ini nanti akan dinilai hakim seperti apa, Prof? Ya, kita kembali pada suatu konsep, suatu perbuatan hukum adalah memenuhi syarat subjektif. Syarat subjektif dalam hukum pidana itu adalah menghendaki dan mengetahui. Itu mutlak. Jadi di sini, seseorang yang diperintah atas suatu tindakan menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, harusnya mengetahui. Itu pasti mengetahui karena ini adalah penegak hukum semua. Sehingga dalam konteks seperti ini,
wajib hukumnya menolak. Nah itu. Karena kalau Mbak Ken baca di dalam perkapnya itu, suatu perintah pimpinan apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan wajib ditolak. Nah, disinilah tampaknya tidak dilakukan. Oleh karena itu, yang bertanggung-jawaban ya pribadi. Dalam hukum pidana tidak ada pertanggungjawaban pengganti, itu nggak ada. Kalau dalam hukum lingkungan ada vicarious liability, itu ada pertanggungjawaban ada pada X, itu pimpinan. Ini nggak bisa semua ditanggungjawabkan pada FS, tapi adalah masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya. Karena atas kesadaran kemampuannya, dia harus menilai bahwa patut tidak patut, salah tidak salah, itu bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Begitu Pak Ken. Oke, baik Prof. Hipnu, nanti kita akan kembali membahas mengenai poin-poin yang kira-kira akan kita dapatkan di persidangan hari ini ya Prof ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.